Kita belajar dari sebuah judul yang akan saya kasih, sebenarnya melanjuti daripada renungan firman Allah waktu hari Minggu yang kemarin, ya. Saya kasih pada waktu hari Minggu kemarin itu bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kita ada, coba saya ulang kembali agar kita betul-betul ini rema dalam hidup ini. Haleluya, saudara. Saya ambil dari Kolose yang ketiga, ayat yang 3 dan yang keempat. Sudah ada di depan, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa ada kematian. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah kemuliaan? Kata kuncinya yang saya tangkap dari pembacaan kitab Kolose yang ketiga, ayat 3 dan 4 ini, itu bicara tentang kamu telah mati. Nah, mati yang bagaimana yang dikehendaki lewat kata-kata ini, saudara. Ya, coba renung baik-baik. Sebab kamu telah mati. Kalau Kolose yang ketiga ayatnya yang kelima, saudara perhatikan Kolose 3 ayat yang kelima, dikatakan di sana, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa, saudara? Yang berhubungan dengan duniawi, yang berhubungan dengan kedagingan, yang berhubungan dengan manusia lama. Itu sebabnya ketika seseorang dibaptis, saudara, pendeta akan berkata begini, aku membaptiskan engkau. Engkau dikuburkan, engkau ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air. Jadi manusia lama mati. Sebabnya selalu saya katakan, kalau orang mau dibaptis, memang dompet juga harus dibaptis. Amin. Ya, semua harus dibaptis. Handphone juga harus dibaptis. Jadi segenap tubuhnya harus dibaptis. Jadi mati duniawinya mati. Kira-kira bisa nggak ini, saudara? Ini yang menjadi penghalang, ini yang menjadi penyebab, ini faktornya kita tidak mengalami sebuah kemuliaan. Padahal Tuhan sudah anugerahkan kemuliaan kepada kita. Kenapa tidak kelihatan kemuliaan Allah? Karena ada duniawi di sana. Padahal Paulus bilang di kitab Filipi yang keempat, ayatnya yang ke-8, apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut
kebajikan, apalagi apa yang mulia. Di mana itu saudara? Taruh di pikiran kita. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Haleluya, haleluya saudara. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sudah nikmati semua. Tapi kenapa ini tidak dinikmati? Berarti gini saudara, firman Tuhan bilang begini, anggur baru harus disimpan di kirbat yang baru. Baju yang mau ditambal, nggak mungkin kita akan gunting yang baru. Betul atau betul? Atau memang ada yang seperti begitu? Karena nanti percuma, sayang. Maksudnya apa, saudara? Jadi kita ini setelah di dalam Kristus, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama-lama, saudara. Karisma dapat membawamu ke puncak. Terus, namun karakterlah yang akan membuatmu. Saudara tahu apa itu karisma, saudara? Ketertarikan. Ketertarikan seseorang berkarisma. Cantik, kaya, punya jabatan, ada fasilitas, berkarisma, begitu. Tapi bagaimana itu bisa dipertahankan? Hanya satu alasannya, itu karena karakter. Agak kecil-kecil ya. Terus, saudara, apa itu di sana tulisannya? Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu bisa menjadi. Terus, hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu bisa menjadi. Terus, hati-hati dengan tindakanmu karena itu bisa menjadi. Terus, dan hati-hati dengan karaktermu karena itu bisa menentukan masa depanmu. Jadi bermula dari apa, saudara? Pikiran. Makanya tadi firman Allah itu Filipi 4 ayat 8, apa yang baik, pikirkan itu. Kalau pikiran kita negatif, pikiran kita yang enggak benar, pikiran kita yang rendah-rendah, bukan yang mulia. Nah, kalau kita tidak hati-hati, saudara, itu akan keluar dari kata-kata kita. Jadi dari mata, pikiran, dari pikiran ke kata-kata, dari kata-kata ke tindakan, dari tindakanmu itu jadi karakter. Hati-hati itu. Dan hati-hati dengan karakter itu bisa, apa saudara di sana dikatakan, menentukan masa depan. Jadi saya mau katakan begini, apa yang engkau alami hari ini itu tidak lepas dari sebuah keputusan dari masa lalu. Aku beristrikan istriku sampai hari ini karena ada sebuah keputusan yang saya putuskan tahun 96. Saya ketemu dengan dia. Itu ujungnya. Jadi apa yang kau alami dalam hidupmu tidak serta-merta terjadi, enggak. Itu ada proses. Aku bisa berdiri di sini, itu sebuah proses. Enggak mungkin langsung sekolah kitab langsung bawa gabu gitu, itu proses.
proses yang baik, yang saya sikapi, yang saya hidupi, yang saya sungguh-sungguh, yang saya seriusin. Karena saya percaya aku mau perkatakan firman Allah. Karena firman Allah di atas dari segala. Aku tahu firman-Mu akan membela, firman-Mu akan membuat saya ini. Itu konsekuensinya. Maka saya bilang, seriuslah dengan firman. Amin. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman? Kalau orang Kupang bilang, sorasa. Tapi siapa yang sungguh-sungguh dengan firman Allah, engkau pasti dibela sama Allah. Amin. Engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Engkau pasti dibela. Dan ini pesan saya buat jemaat. Serius dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Itu sebabnya jangan main-main dengan Tuhan. Serius lah. Sama orang aja kita main-main, waduh. Coba main-main sama orang. Dilipat juga. Apalagi sama Tuhan. Terus karaktermu akan menentukan di mana engkau berakhir dan akan berakhir. Tentukan aja karakter, hanya karakter saja. Haleluya atau haleluya. Pilihan, hidup ini pilihan, saudara. Dan Tuhan berharap kita mau ada di pihaknya Tuhan. Itu memiliki karakter. Haleluya. Terus karakter yang baik akan membuatmu maksimal. Sebaliknya karakter yang buruk akan membuatmu terburuk. Ya. Biasakan begini, saudara. Biasakan jangan mempersalahkan orang. Engkau pasti kecewa. Biasakanlah salahkan dirimu. Tuhan, buat aku berubah seperti Engkau. Baru engkau akan memiliki karakter yang benar. Engkau akan maksimal di dalam Tuhan. Baik suami istri, biasakan. Aku yang salah. Clear. Definisi karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu, saudara? Sifat-sifat kejiwaan. Akhlak atau Terus? pekerti. Akhlak atau budi pekerti. Terus tabiat atau watak. Watak. Pertanyaan saya, bisa dirubah nggak ini, saudara? Bisa dirubah nggak ini, saudara? Hanya karena firman bisa mengubahnya. Jangan bilang begini, udah dari sononya. Kalau engkau berkata udah dari sononya, engkau tidak akan pernah maksimal dalam Tuhan. Itu saja. Itu sebabnya doa kita, Tuhan, aku mau seperti Engkau, Tuhan. Memiliki karakter. Nah ini terus nih, saya turusin, saudara. Saya turusin ya. Biar kita. Nah ini apakah yang membuat hidup kita maksimal? Nah ada abjad-abjad sesuai dengan angka-angka di sana. Berapa abjad, saudara, dalam abjad Indonesia? Ya. Nah coba hitung, saudara, itu kan. Nah coba kita belajar ini. Saya udah pernah waktu itu ya. Keterampilan, skill, bahasa Inggrisnya disebut skill. Keterampilan, kemampuan kita berkreativitas, keterampilan, skill namanya. Hitung, saudara. Ini berapa, saudara? 82. Hitung 82. Terus pengetahuan, knowledge. Hitung berapa? 96. Terus kerja keras. Kira-kira butuh nggak? Perlu nggak itu, saudara? Perlu. Pengetahuan, keterampilan. Tapi lihat angkanya. Saya percaya ini tidak kebetulan. Apa itu kerja keras? Hard work. Berapa ini? 98. Itu harus kerja keras juga, saudara. Apapun harus kerja keras. Mau makan kerja keras. Mau minum kerja keras. Mau ada berkat kerja keras. Tapi kerja keras yang benar. Yang positif.
Tentu ya kan, jangan kerjain orang. Amin. Nah, saudara 100 ini, nah berarti sikap. Ini sikap, ini bicara karakter, saudara. Ini harus kita ini attitude. Berapa ini? Nah ini 100. Jadi itu yang disebut karakter, attitude, sikap kita. Ini pertahankan terus. Ini yang harus kita, ya kan? Artinya gini, saudara. Attitude itu sikap begini. Aku tidak mau kompromi. Jadi karena sikap yang positif, sikap inilah yang dikatakan 100%. Dan Tuhan suka akan hal ini. Tapi kadang-kadang memang ini banyak orang gak suka dengan seperti begini. Mengapa kita perlu membangun karakter? Karena kita makhluk sosial, bermasyarakat, perlu karakter. Karena orang butuh yang punya attitude. Betul atau betul, saudara? Kalau kita ketemu orang baik, kan suka. Coba kalau ketemu orangnya suka ngebohong, orangnya suka korupsi, orangnya suka ngebunuh, orangnya suka mabuk, orangnya suka narkoba, kira-kira suka nggak saudara ketemu itu? Karena sosial, kecenderungan suka yang baik. Betul atau betul? Kita ini dalam Tuhan juga biar maksimal. Kenapa butuh karakter biar maksimal? Enak kalau maksimal kan, saudara? Terus supaya bisa menjadi alat bagi kemuliaannya. Terus karena itu tugas wajib orang percaya. Karakter itu wajib. Karakter bagaimana yang perlu kita kembangkan? Nah, 1 Yohanes 2 ayat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam, terus ia wajib hidup. Amin. Jadi saya tekankan saudara, kalau saudara bilang kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen, tapi saudara tidak wajib hidup, nah saya ragukan. Itu yang menjadi alasan bagi saya. Kalau kita berkata, aku ada dalam Tuhan, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah apa itu? Nah ini dia, belajar dari pribadi Kristus. Apa itu saudara? Kasihnya, udah pernah nih kita bahas kan saudara? Kasihnya ajaib. Kita juga harus memiliki kasih yang ajaib. Suami istri, hanya kasih Tuhan yang membuat kita bertahan. Lo lihat kasihnya diri sendiri mah, waduh, babak belur saudara. Amin atau amin ini? Amin. Kita belajar tetap kasihnya Tuhan, memaafkan, mengampuni, apalagi mendoakan, mengasihi. Saya ingatkan kita, harap sama Tuhan, miliki kasih Allah. Engkau tetap kuat, engkau tetap mampu menghadapi segala. Itu yang membuat kita nanti ketemu Yesus. Amen. Itu yang membuat kita. Jadi kenapa kita belajar pribadi Kristus? Karena kasihnya. Amin atau amin ya saudara? Amin. Karena kasih Tuhan lah, aku terima istriku nih apa adanya. Karena kasih Tuhan. Aku juga diterima karena kasih Tuhan. Nah kalau kita diterima karena kasih, ngapain kita jadi, kan gitu kan jadinya. Jadi nggak usah ribut. Amin atau amin ya saudara? Amin. Terus apa saudara? Pengampunannya tanpa batas. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali. Itu bicara angka 7 itu angka sempurna, berarti nggak ada batasnya saudara. Berapa kali aku Tuhan mengampuni? Oh Tuhan, jadi selalulah kita mengusap dada. Tuhan berikan aku kekuatan. Jangan ngomong begini, Tuhan buat dia berubah, jangan. Akulah yang berubah Tuhan. Jadi itu doa yang benar ya. Yang bilang Tuhan ubahkan hatinya, lu semakin gak benar. Nah, jangan. Yang ketiga apa saudara? Kerendahan hatinya menakjubkan. Jadi Yesus belajar karena kerendah hati. Yeremia apa namanya itu? Matius 11. Coba Matius 11 saudara. Matius 11. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28.
marilah kepadaku semua dan berbeban, aku akan memberi kelegaan. Terus ikulah aku yang kupasang dan karena aku apa saudara, lemah lembut dan rendah hati. Terus yang berikutnya, ketaatannya mengagumkan. Taat. Halo. Kalau Tuhan Yesus taat, kita harus taat. Jadi ketaatannya menakjubkan. Taatlah sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya tidak mengajarkan saudara taat sama saya. Sama Tuhan. Amin. Saya juga belajar taat sama Tuhan. Betul saudara. Biar kita ngalami berkat. Amin atau amin ya saudara. Ya. Nah, kita butuh akan hal itu. Terus kelemah lembutan luar biasa. Lemah lembut. Ya kan? Terus apa? Kesabarannya tiada duanya. Ya, berarti sama, sabar. Ya sabar. Sabaran tiada duanya. Memang Tuhan itu sabar memang. Kalau kita, Tuhan kalau nggak sabar mungkin kita udah habis ini kali ya. Ya. Coba kalau Tuhan itu kayak sifatnya orang Batak mungkin habis kita ya. Betul sudah. Aduh, nggak keukur lah kesabaran Tuhan. Tuhan tetap terus, ya deh, maju nak, sini nak. Tapi kan maksud saya gini saudara, memang Tuhan itu sabar. Tapi konsekuensi dari sebuah kecerobohan kan kita harus terima. Contoh, ya kan, Tuhan bilang kalau megang pisau hati-hati nak, tiba-tiba kena tangan. Apa yang memang karena kesabaran Tuhan, terus langsung Tuhan kembalikan begini? Enggak kan? Harus terima dulu, harus. Kalau enggak bawa ke dokter, kalau enggak dijahit. Konsekuensinya. Berarti kita butuh pemahaman, pengertian, oh berarti harus hati-hati. Memang dia sabar, tapi kita bukan berarti kita udah masuk jurang, tetap sabar juga. Tuhan juga sabar sama. Nah, keluarlah dari jurang. Kan gitu kan, diingatin kita. Atau betul, enak ya? Nggak mungkin Tuhan, diingatin kita. Keluar nak dari jurang itu. Baik, tapi kan ketika kita jatuh ke jurang, kaki kan bisa patah. Kaki kan bisa keseleo. Kita kan ada memar. Terus langsung kita, Tuhan obatin ini. Kan nggak jadi begitu langsung. Kan udah memar, udah patah, udah keseleo. Lah ini yang dikatakan perbaiki. Memang dia sabar. Dia memang sabar. Sabar menunggu kita. Kapan berubah ini? Itulah kesabaran Tuhan. Haleluya. Terus komitmennya mulia. Tetap berjuang terus. Ketika prajurit Roma datang waktu di Taman Getsemani kan, terus apa yang terjadi? Dia datang, prajurit segerombolan. Tuhan bilang, kamu kira saya ini maling? Saya ini kan ada saban hari di Bait Allah. Sampai si Petrus marah, si Petrus ya kan. Tuh ngaji Petrus itu bukan orang sabu, kalau orang sabu mungkin habis itu. Si Petrus, datang Petrus, langsung diambil itu lewangnya, itu samurainya ya kan. Dari imam tarik begini, ditebas telinganya. Tidak marah. Bapak ini, Tuhan bilang begini, nah sarungkan. Barang siapa bermain pedang akan kena pedang. Itu ada maknanya saudara. Itu maknanya itu Amsal 13:13. Jangan bermain-main dengan firman. Jadi komitmennya mulia. Rahasia untuk memiliki karakter Kristus. Nah ini yang waktu hari Minggu kemarin saya sudah bahas. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terus bergaul erat dengan, nah ini. Terus belajar dari Tuhan. Belajar terus Tuhan.
Gimana ini Tuhan? Belajar terus. Makanya saya bilang kita nggak ngerti firman kalau nggak belajar firman. Baca itu firman. Terus jadikan dia segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Ini konsep, ini pola pikir kita. Jadi dalam rumah tangga jadikan Tuhan segala-galanya. Berjumpa dengannya. Kita sudah belajar tentang Paulus. Ya kan, saudara? Apa yang dikatakan ketika berjumpa? Ada cermin kemuliaan. Yang kedua dikatakan menjadi bau yang harum. Jadi kita ini memiliki kemuliaan. Jadi kalau saudara jumpa dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Amin atau amin, saudara? Nah, kalau kita ada kemuliaan Tuhan, wah, kita kan nggak perlu takut dalam hidup ini. Terus yang kedua dikatakan bau yang harum. Jadi berkat, jadi terang, jadi saksi. Haleluya. Yang kedua, siapa yang berjumpa dengan Tuhan itu? Ada Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saudara tahu siapa ini Sakeus ini? Pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Badannya pendek, tapi ada sebuah kerinduan, kehausan, keseriusan. Tapi ketika ingin melihat seperti apa Yesus itu, terhalang karena banyak orang. Tapi dia nggak putus asa. Banyak orang Kristen putus asa. Ide briliannya timbul di otaknya. Aku tidak bisa dihalangi dengan manusia banyak. Dia lari. Dia panjat pohon ara. Dia lihat. Wow! Yesus bilang, Sakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Wow. Kalau Tuhan sudah ada dalam rumah kita, wah, aman hidup ini. Amin. Aman, saya jamin aman. Tapi kalau Tuhan gak ada, itu yang jadi masalah. Kedagingan terus. Ya kan? Kalau Tuhan gak ada, kedagingan terus, keduniawian terus, apalagi manusia lama itu bercokol terus. Itu berperang di sana. Coba kita buka saudara kitab Wahyu. Wahyu yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama. Wow. Jadi siapa yang mengetok? Siapa yang membukakan? Bukalah hati kita untuk Tuhan. Amin, saudara? Amin. Saya ingatkan, buka hatimu untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang mengubahkan kita, tidak ada yang lain, saudara. Jangan engkau pakai dengan cara yang lain, enggak. Hanya Tuhan yang mengubahkan hati. Ketemulah dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, cari wajahnya. Cari aku, maka kamu akan hidup. Cari wajahnya. Mendekat kepadaku. Tuhan akan mendekat. Jadi Sakeus lakukan ini, saudara. Ada terobosan di sana. Dan Alkitab katakan, Yesus berkata, rumah ini, apa saudara dikatakan? Ini juga keturunan Abraham. Artinya, apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham, ini juga mutlak, Sakeus mutlak untuk menerimanya. Saya percaya hal yang sama juga kepada kita. Apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham, itu mutlak jadi bagian. Karena dia katakan di Galatia 3, saudara. Galatia 3 itu, Galatia 3 ayatnya yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi berhak. Dan saya akan katakan aku juga berhak, Tuhan. Tapi bagaimana? Milikilah sikap seperti Sakeus. Jangan berputus asa. Jangan kecewa. Jadi bertemu dengan Tuhan.
Amin saudara. Hari ini kita akan bertemu dengan apa yang Tuhan janjikan lewat perjamuan. Upayakan terus cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, engkau pasti sejahtera. Kalau engkau sejahtera, berarti engkau bisa enak melakukan segala sesuatu. Engkau bersuka cita, engkau senang, umurmu panjang, sakit penyakitmu sembuh. Jadi cari Tuhan. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memberkati.